Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa tahu dan paham siapa saja yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mari bersama-sama kita bahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, amil atau pengurus zakat. Pengurus zakat ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Maka ia pun juga berhak menerima zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Selanjutnya adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, kriterianya siapa saja orang yang berhutang itu? Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Selanjutnya, fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah itu mencakup juga kalau di zaman sekarang itu untuk kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Itu bisa disebut juga fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang berhak selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya merupakan budak yang harus dimerdekakan. Kalau zaman sekarang budak sudah tidak ada lagi.
Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah pramusafir yang kehabisan biaya di negeri lain. Orang yang menuntut ilmu tetapi ia kehabisan bekal. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, yaitu meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya. Jadi anak-anak semuanya, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat adalah: yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima orang yang berhutang, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh hamba sahaya, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Anak-anak, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Saya kira pertemuan kali ini hanya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih paham dan mengerti serta tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Saya kira demikian pertemuan untuk kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.